Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ini hari ini kita temanya Nusantara, jadi bisa dilihat kita tampilan-tampilannya dari berbagai daerah. Hari ini ayo mau pantun dulu boleh ya? Boleh ya? Asik. Pergi ke Singapura naik Garude. Di sana ayo beli tas Hermes. Jemaat Tobaje, selamat Natal, Merry Christmas. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita memperingati hari kelahiran Tuhan hari ini. Biar kita memperingati juga bahwa kita sudah diberikan tiket keselamatan. Amin. Haleluya. Sang Juru Selamat telah lahir. Dan kita mau memperingati itu. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Engkau begitu baik. Dan kini hati kami telah siap Tuhan untuk menyambut Sang Raja Damai. Oh Yesusku, Kaulah Raja Damai. Haleluya, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan, Tuhan penuh kasih. Haleluya. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah, amin, yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Biar segala kemuliaan dan hormat pengagungan kita naikkan kepada Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Amin. Oh Engkau Raja Damai. Haleluya. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, haleluya. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Yes, Kau berikan hidupmu Tuhan. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku
bersyukur Tuhan. Berterima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami sudah berada di tanggal 25 Desember Tuhan. Kami peringati hari kelahiran-Mu dan sebentar juga kami akan merayakan tahun baru Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah tolong kami. Banyak berkat Tuhan. Banyak kesehatan yang Tuhan kasih. Banyak hal yang terjadi juga di dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa lalu itu semua bersama dengan Tuhan. Bahwa di dalam sorga kini hati kami telah siap untuk menyembah Engkau. Kami mau bernyanyi Tuhan. Kami mau memberikan sorak-sorai kami hanya kepadamu. Biar Engkau yang beracara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Aduh, puji Tuhan, ramai sekali hari ini. Saya melihat banyak dari daerah-daerah nih. Dari mana ini Kakak Yurika? Palembang. Dari Palembang. Kalau yang tampan ini dari mana? Horas. Horas. Dari Medan, Mad Batak. Boleh majuan sedikit? Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau peringati hari kelahiran Tuhan. Biar kita sorga bergema di tempat ini. Haleluya. Mari sambil berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Haleluya. 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 Mari semangat memuji Tuhan, jemaat Tuhan, amin. Haleluya. 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 Semangat Tuhan, tepuk tangan di atas kepala kita sambut kelahiran Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kita berhimpun, Mari berhimpun. katakan hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria turun semua
Aduh, puji Tuhan sekali. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kekuatan. Haleluya. Kita udah dandan begini, nggak afdol kalau kita nggak nyanyiin lagu yang ada daerah-daerahnya nih. Haleluya. Yuk, mari sama-sama kita mau puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Mari puji Tuhan. Haleluya. Boleh sambil beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yes. Mari sama-sama katakan pujian ini. Mari puji Tuhan, hai seluruh belah bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan. Mari
seluruh bulan. Bumi pun bersuka menyambut sang raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Masih semangat menyembah Tuhan? Amin. Haleluya. Habis lagu girang-girang kita hari ini mau penyembahan juga sama Tuhan. Kita mau mengingat betapa baiknya Tuhan. Karena Tuhan benar-benar lindungin kita sepanjang tahun ini. Tuhan kita gak pernah berubah, amin. Haleluya. Banyak cara yang Tuhan pakai buat nolong hidup kita. Mungkin dari keluarga, dari teman. Sebab Yesus itu bukan Tuhan yang miskin ide. Tuhan selalu punya cara buat nolong kita, amin. Haleluya. Takkan pernah kami ragukan Engkau Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Amin. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara Keajaiban-Mu, Kau dahsyat Dahsyat Tuhan. dalam segala Amin. perbuatanmu. Ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Mari saya undang kembali kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati Tuhan. Mari angkat pujian ini. Aku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku Tertuju padamu.
di dalam cara-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan setiap sorak-sorai kami Tuhan, kami kembalikan hanya untuk-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari sembah Tuhan. Sejenak kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengerti dan Dia Allah yang peduli atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang peduli atas hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau memberikan hidup-Mu. Tuhan, Kau turun ke dunia dan memberikan hidup-Mu Tuhan, untuk menebus kami yang penuh dosa ini Tuhan. Terima kasih. Allah mengerti, oh Allah, Allah peduli. Takkan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini katakan, Allah mengerti dan Allah peduli setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Haleluya Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Pujilah Engkau Tuhan, Engkau selama-lamanya di dalam hidup kami. Dengan kasih Kristus, saya minta kesediaan Ibu Desi untuk bawa kita di dalam doa. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami hanya berikan kepada Engkau Tuhan Ya Yesus. Tuhan. Pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Benar, boleh Tuhan. ada di tempat ini, tapi karena kasih Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kami boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima Kebaikan Tuhan mengikuti setiap jemaat GPDI Obaja yang ada. Dan kami boleh bersuka cita hari ini Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan. Buat keagungan Tuhan, hanya kemuliaan Allah saja yang berlaku di tempat Ya, ini. Tuhan. Tidak ada yang lain.
hanya kemuliaan saja. Muliakanlah dirimu sendiri Allahku, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami pada pagi hari ini. Kami membawa hidup kami untuk bersuka cita. Kami mau merayakan Tuhan bagaimana Allah itu menciptakan damai di hati kami. Kami ingin juga berdampak, damai itu ada di hati jemaat Obaja yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebab kami tahu kebaikan Tuhan itu ada bersama orang-orang yang senantiasa mau seperti Yesus. Merendahkan hidupnya untuk kebaikan kemuliaan nama Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami tahu apa kebutuhan kami. Semua Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kami datang dengan beban yang berat. Mungkin kami datang dengan kekecewaan. Tapi ada satu sobat yang luar biasa hari ini. Pembawa damai bagi seluruh dunia. Pembawa damai bagi jemaat GPDI Obaja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan ini sukacita Natal ini ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau memberikan penghiburan setiap hati-hati yang terluka. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat urapan Allah, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati setiap yang sudah melayani Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdaulatlah Engkau Tuhan bagi jemaat Obaja. Kami ingin melihat ada gebrakan yang Allah mau lakukan. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah ada di tempat ini. Sedang menjamah kami, melawat kami, duduk diam untuk mendengarkan suara Tuhan. Mungkin kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati kami Tuhan. Kasih Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di akhir penghujung tahun ini, satu kerinduan kami jemaat Obaja bergandeng tangan. Bersama rukun damai. Amen. Memajukan gereja kami Tuhan. Itu doa dan seruan kami Tuhan. Kami tahu banyak kekurangan, ada kelemahan. Tuhan tutupi dengan kasih-Mu. Sehingga kami boleh, satu kerinduan kami, seluruh jemaat Obaja berdampak di luar sana. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita berterima kasih ya sama Tuhan. Banyak Tuhan buat hal-hal hebat di dalam hidup kita. Kita juga bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan turun dan memberikan hidupnya sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Amin. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran. Mari kita angkat pujian ini saudara. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Siapa yang bilang? Yesus yang bilang. Haleluya. Percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
kepada Bapak Gembala. Mari Jo torang tepuk tangan ulang satu kali. Yang paling rame, yang paling rame. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama bataria haleluya 3 kali, oke? Torang bataria, oke? Sampai 1, 2, 3 torang bataria 3 kali. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk. Senang sekali torang. Silakan duduk. Senang sekali dengar Lili apa kita ini di sini. Nanti puji sebentar kita pe kegantengan ini. Nanti kan masih mau baca cerita orang habis ini toh. Kong mau makang-makang kita lihat ada babi tore, ada babi orengik itu masih ada di kepala yang libeli data keluar. Sebentar orang mau kedapat di sana. Oke, senang sekali orang mau pulang bawa Natal, berkat Natal hari ini. Siapa yang percaya mau bawa pulang berkat Natal boleh lambaikan tangan. Oh, ini betul ini. Mau bawa pulang berkat Natal orang hari ini. Haleluya. Oke. Sama dengan kita ada janji. Coba mana terus ini. Seperti yang saya janjikan kemarin. Saya menyimpan cerita Lukas pasal 2 untuk 2 ayat. Atau 1 ayat sebenarnya waktu itu. Tapi hari ini kita mau baca 2 ayat. Lukas pasalnya yang kedua. Ayat 11 dan ayat 12. Lukas pasal 2 ayat 11. Ayat 12. Kemarin saya sudah cerita tentang gembala-gembala dan perbandingannya dengan para majus. Baik waktu kehadiran mereka bertemu Tuhan itu 2 waktu yang berbeda. Dan menurut strata hidup mereka 2 kubuh yang berbeda. Tapi Tuhan datang gak milih kubuh orang miskin mewakili gembala. Ataupun kubuh orang kaya saudara yang mewakili orang majus. Tapi Tuhan datang hanya satu kelompok tertentu. Tuhan datang satu kelompok loh. Tuhan milih. Siapa yang dipilih? Orang berdosa. Oke, mari kita mulai ayatnya. Yang ke-11 kita sama-sama baca ayat ini. Dan ayatnya yang ke-12. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kepada siapakah firman ini disampaikan? Sudah pasti seperti yang kita tahu minggu lalu adalah, hari Minggu, ini ditujukan kepada para gembala. Jadi para gembala ini adalah orang-orang yang pertama menerima berita Natal. Jadi kalau Natal saudara mencari keorisinalannya itu ada di Lukas pasal 2. Hari itu Tuhan tidak melihat para gembala dengan baju barunya. Apalagi baju pakai manado begini. Tapi Tuhan melihat apakah kamu mau pergi lihat dia yang lahir, itu persoalannya. Haleluya. Jadi itu para gembala Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang orang marginal yang enggak ada di strata yang patut dihormati. Bahkan ada isu bahwa para gembala ini kalau bermasalah dan dipengadilankan, mereka punya kesaksian tidak pernah dianggap sebagai kebenaran sampai ke situ. Kerendahan daripada si para gembala. Tapi hari ini kita belajar kenapa para gembala ini didatangi Tuhan. Tuhan gak pernah salah memilih Bethlehem, memilih padang di seputar Bethlehem, dan memilih para kawanan domba. Mari kita belajar siapakah sebenarnya gembala-gembala ini. Banyak gembala-gembala di Israel waktu itu. Tapi kenapa gembala di Bethlehem yang didatangin? Kenapa bukan gembala yang di mana kayak di luar Bethlehem? Kenapa harus di Bethlehem? Bapak Ibu Saudara, saya mau baca 1 ayat saja sebagai penguat terhadap hal ini. Mika pasal 4 ayat 8. Ingat kitab Mika atau Nabi Mika suka mengumandangkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi saya mulai cerita dulu tentang para gembala, saudara. Oke, Mika 4 ayat 8 bunyinya begini.
Saya baca aja. Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu, perhatikan, akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi terhadap dikatakan itu menara kawanan domba, dari situ ada muncul satu pemerintahan, satu kerajaan baru. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, itu menara itu adalah menara Migdal. Bukan Midal saudara, Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah satu tempat penggembalaan. Dan di situ ada menara. Kenapa penggembalaan ini harus dikasih menara? Berarti ini tempat proses penggembalaan yang serius. Kenapa itu serius? Ternyata Bapak Ibu Saudara, itu domba-domba yang dipelihara di Bethlehem itu adalah domba-domba khusus. Domba-domba yang dipesan bait Allah untuk jadi korban pada hari raya Paskah di bait Allah. Maka ini gembala-gembala bekerja siang malam demi apa? Demi menjaga kualitas domba-domba ini sampai pakai menara waktu itu untuk menjaga apa? Serangan-serangan binatang luar, menyerang domba-domba untuk domba-domba yang jadi cacat. Karena domba yang akan dipersembahkan di bait Allah itu adalah domba-domba yang tiada bercacat. Ketika domba ini lahir Bapak Ibu Saudara, dia diperiksa dari ujung kuku sampai ujung rambut. Itu sebabnya domba-domba ini adalah domba-domba spesial. Nah Tuhan datang kepada para gembala yang menjaga kawanan kambing domba. Bukan sembarang domba. Domba yang lahir itu akan dia periksa, akan diamankan terlebih dahulu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa pesan, kita mulai ayat 12 ya. Kita lihat pesan yang mereka terima dari Tuhan, dari malaikat. Perhatikan ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah tandanya bagimu. Coba kita perhatikan. Apa itu tanda bagi untuk gembala-gembala menemukan Kristus? Apa dia punya tanda? Apa itu dia punya tanda? Apa tandanya? Untuk menemukan bayi Yesus, Tuhan kasih tanda, malaikat kasih tanda. Inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai, menemukan seorang bayi. Tandanya adalah bayi itu dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin adalah tanda bagi para gembala. Pertanyaannya gini, kenapa malaikat harus ngasih tahu kepada gembala? Kamu akan temukan bayi hebat, raja yang baru lahir itu. Menurut versi orang Majus, di manakah kami temukan bayi raja yang baru lahir itu? Kamu akan temukan raja yang baru lahir itu dibungkus kain lampin. Kenapa ditekankan bahwa yang lahir itu dibungkus dengan kain lampin? Waktu para gembala dengar ini, mereka tuh langsung klik. Oh itu maksudnya. Kenapa? Kenapa mereka sadar? Kalau kita waktu dibungkus kain lampin kita nggak mengerti. Tapi para gembala tuh mengerti waktu malaikat bilang bayi itu dibungkus dengan kain lampin. Karena pekerjaan gembala-gembala itu salah satu menyelamatkan anak domba yang baru lahir dengan kain lampin itu dibungkus. Saudara, saya ingin baca ulang ayat 12, perhatikan ya. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Swaddling clothes. Di terjemahan bahasa Indonesia itu apa? Kain bedongan. Kalau kita dengarkan banyak-banyak pengkhotbah ini. Sekarang banyak-banyak mulai diluruskan. Oh itu kain terapu. Terapu tahu terapu? Kain kotor, kain terapu. Kain yang dipakai untuk ngelap-ngelap piring. Kotor itu kain terapu. Tapi ini juga kain kotor. Tapi ini bukan kain kotor yang sembarang. Ini dia kotor karena noda daripada anak domba yang baru lahir. Pernah kalau Anda belum tahu tanya sama bidan yang baru menolong orang yang lahiran. Bagaimana itu bayi baru lahir?
Ada satu kain yang memang harus menjemput mereka, menjemput si bayi untuk dibungkus. Nah itulah spesial yang dipakai para gembala untuk membungkus domba yang baru lahir ini. Supaya apa? Domba itu tidak terbentur. Palungan sebenarnya yang dimaksud sini bukan hanya tempat makan binatang, bukan, tapi tempat untuk mengamankan anak domba ini. Anak domba kan terpelihara, nggak ada cacat, nggak boleh terbentur, dia nggak boleh luka lecet sedikit pun. Untuk dipersembahkan kepada Bapa di sorga sebagai korban bakar harus suci, harus nggak ada cacat dari kepala sampai ujung rambut. Siapa punya tugas? Itu adalah tugas daripada para gembala. Jadi gembala pakai kain lampin ini, lalu dia bungkus ini anak domba. Saudara, kalau bicara tentang kain, bicara tentang pakaian, itu bicara apa itu? Kuliah Alkitab. Apa? Jubah itu bicara apa? Pernah dengar cerita nggak? Ada orang yang datang ke pesta, lalu kemudian dikeluarkan karena dia tidak berpakaian pesta. Dia masalah dengan pakaian. Padahal dia sudah lolos ketiga seleksi. Karena diundang pertama kan gak mau datang. Yang diundang pakai undangan gak ada mau datang. Kami sibuk lah, kami baru nikah lah, kami punya anjing beranak lah saudara. Gak mau datang saudara. Tapi kemudian undang siapa saja, datang. Datang termasuk orang ini, tapi dia gak pakaian pesta. Gak pakai pakaian pesta. Dia diusir. Pakaian itu bicara tentang apa? Kebenaran manusia. Kalau kita belajar teologi. Jadi orang-orang yang masuk surga nggak boleh masuk dengan cara benarnya sendiri. Harus pakai pakaian Tuhan, pakai kebenaran Tuhan. Nah, mari kita lihat, saya baca tuh ayat tentang mendukung ini swaddling clothes ini. Ke perjanjian lama saudara. Ya. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Jadi domba, anak domba yang kudus itu, yang tidak bercacat itu dibungkus dengan ini. Dengan kain lampin. Jadi kain lampin itu kan kotor dengan noda-noda darah daripada anak domba ini. Perhatikan Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami apa? Seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan seterusnya. Saya mau ambil yang bagian A dan A. Demikian kami sekalian seperti orang najis. Saudara tahu nggak? Di orang Israel nggak boleh kesentuh dengan sesuatu yang dianggap najis. Hal apa saja yang nggak boleh disentuh oleh orang Israel supaya mereka tidak disebut najis? Boleh jawab? Orang kusta. Kenapa orang kusta disuruh keluar kampung? Nggak boleh di sini. Karena kamu kesentuh orang bersih, orang bersih jadi najis karena kamu. Yang kedua apa? Yang kedua apa saudara? Tunggu, saya ngacat, saya cuma ingat ini pelajaran dasar ini sebenarnya. Yang kedua tunggu, saya ini lupa. Satu orang, kedua apa? Kedua, bangkai, mayat. Nggak boleh sentuh mayat. Yang ketiga apa? Wanita lelehan. Wanita pendarahan. Wanita yang keluar darah. Itu dianggap najis selama dia keluar darah. Yang maksudnya datang bulan. Saudara perhatikan baik-baik. Kata bagian B, segala kesalehan kami, tadi tentang najis. Segala kesalehan sudah mulai kepada perbuatan. Tadi tentang status kita itu apa? Najis. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Itu bahasa Inggris tulis gini, filthy rags. Itu kalau diartikan kain pembalut. Betapa jorok. Kalau kotor itu. Nah itu kebenaran manusia. Artinya apa ini Pak Pendeta sudah ngomong lama-lama? Apa makna rohani buat kita? Apa maknanya buat kita? Saudara, dengar ya. Segala perbuatan kita tidak bisa kita banggakan. Karena nilainya cuman seperti kain kotor. Perhatikan nih Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Tapi Anda tahu, Natal bagi kita sekarang
Jangan hanya saudara artikan, Yesus itu datang menyelamatkan kita tanpa naik tingkat. Saudara tahun demi tahun rayain Natal cuma tahu Tuhan datang sebagai juru selamat, Tuhan datang sebagai juru selamat, Tuhan datang sebagai juru selamat. Betul bukan? Berapa tahun Anda ikuti Natal? Tapi Anda pulang dengan konsep Yesus lahir sebagai juru selamat. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saya mau kunci khotbah ini dengan ayat 11 ketika kita undur satu ayat. Saya mulai dulu dari pekerjaan para gembala ayat 12. Bapak Ibu mengerti Bapak Ibu Saudara. Dulu para gembala mengerjakan pekerjaan dengan serius. Bagi satu domba penebus dosa sementara. Mereka mengerjakan serius. Membalut dengan kain lampin. Menjaganya di palungan. Supaya nggak cacat. Supaya apa? Domba ini besar. Menjadi korban penebus orang Israel yang berdosa. Kalau salah ambil gitu domba. Dan jadi korban bakaran. Besok si pendosa ini bikin dosa lagi. Bawa lagi yang baru, korbankan lagi, bikin dosa lagi yang bawa korban. Tuhan gak mau konsep seperti itu, diulang-ulang. Maka Tuhan datang sebagai satu-satunya anak domba Allah. Yang sekali mati buat semua kesalahan kita. Nggak ada yang bilang amin ini. So tegang sekali kita dapat cerita ini. Serius sekali kita ini. Saya mau ajak saudara-saudara ini saudara. Bagaimana Tuhan datang. Dan dia memberi dirinya di kandang dulu. Dibungkus dengan kain lampin. Dengan keberdosaan manusia. Itu dia bawa terus. 3,5 tahun dia ngajar. Sementara memikul kesalahan orang. Di Kalvari dia disalib. Menderita sengsara. Dan dia bilang Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya apa? Kiapa ngana bawa kukis cucur hari ini. Apa artinya? Eloi. Kenapa dia nggak pakai bahasa biasa aja Ki? Sampai Alkitab menerjemahkan itu sebagai bahasa yang lain. Eloi karena itu bahasa mamanya. Bahasa Aram. Lihat orang Manado kalau cuma sakit biasa. Nggak apa-apa. Belum keluar dari Manado asli. Maka kalau dia menderita. Oh Tuhan kau kasih ya. Keluar kan. Dia punya asli. Saking keluar menderitanya. Keluar aslinya. Eloi. Bapa Allah, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa dia rasa ditinggalkan? Coba. Secara teologis bilang begini. Karena waktu dia disalib menderita. Waktu Bapa di sorga ngelihat dia. Apa yang Bapa lihat? Apa yang dia lihat? Dosa manusia. Kekotoran manusia. Jadi Yesus itu yang disalib. Kekotoran manusia. Yang kita anggap benar. Yang kita anggap hebat. Yang kita anggap luar biasa. Enggak, sampah. Tapi saudara bangga hari ini. Ada setelah Yesus mati. Bahwa yang sampah dalam kita. Telah dipikulnya. Dimulai dari dia menerima kain-kain lampin dosa kita. Siapa yang mau suka ganti? Siapa yang bisa menggantikan kain kewibawaan, jubah kewibawaan, jubah kerajaan, jubah kemegahan, dan dia ganti dengan jubah kotor? Siapa yang bisa begitu? Coba. Ada nggak yang mau turun? Mau ganti jubah raja, pakai jubah pengemis? Cuman satu orang dan dia penama Tuhan Yesus Kristus yang ganti orang. Dia cabut orang jubah kotor orang pediri. Dia pakai begini pada dia hidup. Di kayu salib dia berteriak. Eloi. Bapak lihat. Oh jubah kotor. Makanya Bapak mengalingkan mata. Mengalingkan mukanya. Kenapa kau tinggalkan aku? Dia butuh diperhatikan. Dia butuh diperhatikan Bapak. Yesus bilang, saya sudah jalankan tugas. Kenapa engkau tinggalkan? Karena Bapa ngelihat pakaian kotor yang dia tebus. Makanya kalau saudara gak jadi orang Kristen serius. Saudara menyepelekan dia yang sudah mengganti pakaian kita dengan pakaian kemuliaan. Dia ganti sekarang kita jadi pakaian kemuliaan. Kita masuk pesta, Tuhan gak tolak kita. Betul, betul, betul. Kalau kita mau masuk surga, kapan Tuhan panggil masuk surga? Mau ke surga? Mau suka masuk surga? Sudah siap? Saya mau masuk surga, tapi belum sekarang Tuhan. Saya belum nikah Tuhan. Billy belum nikah Tuhan. Billy masih nyari-nyari Tuhan. Ada yang saya suka dan dia suka juga. Cuma ada syarat,
turunkan 5 kilo. Oh Tuhan, saya belum mau hari ini. Saya masih proses untuk nge-gym Tuhan. Tanya ibu gembala sekalipun dia sakit. Jangan, saya masih mendampingi Bapak Gembala. Dia nangis bukan sakitnya, dia takut kehilangan saya. Siapa sih gak mau? Satu waktu di sekolah minggu, ada ibu guru sekolah minggu bilang begini, anak-anak, siapa yang mau ke sorga? Semua angkat tangan, mau ke sorga. Ada satu anak diam. Anak-anak, siapa yang ke sorga? Semua angkat tangan, saya Bu. Ini anak diam aja. Ini guru lihat, datangin. Dek, kenapa kamu gak mau ke sorga? Apa dia bilang? Kata mama, habis gereja langsung pulang. Jangan ke sorga dulu Bu. Saudara gak bisa masuk surga dengan kebenaran sendiri. Di sini ada yang rasa berdosa sekali gak? Ada yang pernah bikin dosa yang melanggar firman. Waduh, semelanggar-langgarnya. Makanya ketika saya jadi gembala, saya itu sebenarnya gak mau peduli masa lalu saudara. Karena saya selalu melihat saudara adalah manusia baru dalam Tuhan yang perlu bertumbuh bersama-sama di sini. Saya gak tahu. Dan saya gak mau tahu. Saya mau tahu begini, Tuhan biar saya jadi orang yang benar dan baik menuntun domba ini kepada kebenaran Tuhan. Tapi kalau Anda gak mau dengar gak masalah. Tapi itu prinsip saya. Haleluya. Kenapa? Karena kebenaran itu Tuhan punya. Kita gak boleh ngejudge seseorang karena tampilannya, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kita gak boleh ngejudge seseorang karena apa yang pernah engkau tahu tentang dia pada masa lalunya. Gak boleh. Karena Tuhan bisa mengubah orang yang dulu hitam, hari ini bisa jadi putih. Halo? Amin? Ngerti kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Jadi Natal harus menyadarkan jemaat dalam hal ini. Ayat 11 sekarang. Ayat 11. Jadi itulah Tuhan yang mau menukar bajunya. Baju kemegahan dengan baju kehinaan kita. Supaya kita bisa masuk surga mengenakan baju kemuliaannya Tuhan. Ayat 11. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus di kota Daud. Natal selalu hanya sampai di begini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Selesai. Anda pulang dengan mengerti bahwa Natal itu adalah kelahiran Juru Selamat. Natal kan artinya hari lahir. Jadi saudara juga ada Natal di hidup saudara. Karena hari lahir bukan? Betul enggak? Siapa yang besok kalau hari ulang tahun kasih undangan. Bapak ibu saudara tolong hadir di hari Natal saya yang akan diselenggarakan di warung kopi Marijo Torang Makang Samua. Nah, ada berani gak nulis kelahirannya hari Natal? Enggak ada. Karena memang kelahiran ini bukan kelahiran biasa. Ini kelahiran dari orang yang berbeda. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Artinya saya senang Tuhan lahir sebagai Juru Selamat saya. Saya yang harusnya masuk neraka, karena ada penyelamat, saya masuk surga. Saudara, hari ini kita tinggalkan kata Juru Selamat, kita mau lihat siapa sih penyelamat itu. Yaitu, sama-sama 2, 3. Kristus Tuhan di kota Daud. Di kota Daud kita mau bicara tentang Kristus Tuhan. Siapa Kristus Tuhan? Juru Selamat. Tapi kadang kita nggak ngerti Tuhan penyelamat itu seperti apa. Yang kita tahu kita dari dunia pindah surga selesai. Kita nggak tahu kendaraan apa yang bawa kita dari dunia ke surga. Kendaraan itu namanya Yesus Kristus. Ada di sini ditulis Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Apakah sama Kristus dengan Tuhan? Apakah ini dua orang yang berbeda Kristus Tuhan? Kristus dalam bahasa Yunani itu ditulis Kristos. Tapi dalam bahasa Ibrani ditulis Mesias. Mesiak kata Aramnya. Mesias. Apa artinya Mesias? Hah? Mesias. Pernah nggak di Alkitab ada orang engkau Mesias? Banyak kan di Alkitab ditulis Mesias. Ya, Mesias artinya yang diurapi. Oke. Jadi Mesiasnya yang diurapi. Pertanyaannya begini. Untuk di Israel, apa sih yang diurapi?
siapa saja yang diurapi. Yang patut diurapi di Israel apa? Ada 3. Nabi, raja, imam. Jadi waktu kita bilang juru selamatmu itu adalah Kristus, berarti dia adalah raja. Karena dia di apa? Diurapi. Dia itu Kristus. Jadi yang menyelamatin kita siapa namanya? Kristus yang adalah raja. Bapak Ibu Saudara, Natal. Karena yang datangnya raja, berarti Natal adalah pintu gerbang dimulainya sistem kerajaan di muka bumi. Karena rajanya datang. Ngerti nggak saudara? Anda jangan pulang cuma Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, Yesus selamat. Betul, tapi Anda lihat Natal, pintu gerbang dimulainya sistem kerajaan karena rajanya sudah datang. Itu yang namanya kerajaanmu datanglah sekarang di bumi. Haleluya. Hebat Tuhan itu. Dia datang sebagai raja, tapi dia pinjam saluran pembuangan. Dia adalah raja. Kemudian, Kristus Tuhan. Kalau Tuhan apa Tuhan? Anda sebut-sebut Tuhan tapi nggak tahu Tuhan. Tuhan itu, iya, kurios. Dia itu, Tuhan itu Tuhan saudara. Tuhan, penguasa. Dia itu pemegang kedaulatan dia. Seperti tuan tanah dan kita ini budak. Itu Tuhan. Dia itu Tuhan. Coba kita gabungkan. Dia adalah raja dan dia penguasa. Berarti dia raja dan penguasa. Sistem apa yang semuanya, sistem pemerintahan apa yang semuanya ditentukan oleh satu orang. Yaitu pemimpinnya sendiri. Sistem kerajaan apa? Monarki absolut. Segala-galanya perkataan raja yang adalah hukum. Makanya di kerajaan kalau dia bilang penggal. Enggak, jangan tanya kenapa dipenggal. Saya mau penggal aja, penggal. Itu raja. Bukan sistem demokrasi, raja. Raja kalau bilang turun, naik. Jangan tanya raja kenapa dia turun. Nggak perlu Anda tahu, saya yang tahu alasan saya. Saudara lihat, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Engkau rasa nggak? Engkau di bawah dalam satu arena baru hidup saudara. Arena apa itu? Arena kerajaan. Halo? Natal itu membawa saudara kepada satu suasana baru, arena kerajaan. Jadi segini, biar saudara bilang kau tahu Yesus Juru Selamat. Tapi kalau engkau nggak hidup dalam tata cara kerajaan Allah, engkau sebenarnya menolak Natal sebenarnya. Halo? Sayang saudara beli baju Natal mahal banget. Sayang banget. Terima kasih yang kali ini konteks kita adalah Nusantara. Ada yang sudah selesaiin nyewa mahal-mahal. Padahal saya sudah tahu saya akan jadi juara 1. Karena akan dapat hadiah. Saya udah tahu. Karena saudara ngambil saya karena gagah, nggak enak sama gembala jadi ngasih juara 1. Tapi saya mau mengalah sama yang nyewanya paling mahal. Tolong yang ngasih hadiahnya kasih aja sama yang kasihan dia udah sewanya paling mahal. Ada yang beli baju mahal berapa juta? Sayang bajumu. Kalau kamu nggak pulang ngerti Natal di hidup saudara. Engkau bukan orang Kristen. Engkau cuma tahu, penyelamat manusia yang sejati, Yesus. Tapi engkau nggak hidup dalam tatanan kerajaan Allah. Jadi apa? Orang Kristen yang terima Tuhan sebagai Juru Selamat, dia harus patuh, tunduk pada perintah rajanya. Itu Natal. Natal membawa kita kepada kepatuhan. Dan apakah cita-cita raja? Firman Tuhan. Coba lihat. Yang nyelamatin kamu bukan gembel. Setelah selamatin kamu tendang dia.
Tapi yang nyelamatin kita Raja. Dia nuntut penghormatan kita, ketaatan kita, ketundukan kita. Karena dia selamatkan kita. Haleluya. Saya mau beritahu hari ini. Mulai tanggal 25 Desember 2025. Enak, ini angka cantik. 25 Desember 25. Jadikan momentum pertobatan yang sejati dalam hidup kita. 25 Tuhan. Untuk apa saya cuma tahu Engkau juru selamat tapi aku gak selamat. Karena aku gak menunjukkan nilai ketaatan dalam kerajaan Allah yang sebenarnya harus saya patuhi. Sebagai penyelamatku yang adalah Raja. Ini dia. Haleluya. Makanya saya, biar jemaat kita dikit-dikit aja gak masalah. Saya suka kita ngerti semua, saudara. Paham semua. Tadinya saya pikir karena Natal ini kita mau resepsi. Resepsi ya? Khotbah pendek-pendek aja. Tapi Tuhan tempeleng sama saya. Saya pelayanan Natal di tempat lain tadi malam pulang jam 11. Saya rasa diberkati Tuhan. Saya bilang ini, kenapa jemaat orang lain saya rasa melayani Tuhan harus mereka dapat sesuatu. Kalau orang lain saya rindu dapat, jemaat di tempat ini juga harus dapat sesuatu. Makanya saya belajar sampai pulang. Istri saya jarang udah telepon di mana, kan dia memang perlu ditemani, didampingi. Dia aja nggak sakit didampingi terus. Saudara-saudara, saya ngerti cerita ini. Tuhan, apa yang jemaat baru mau dapat? Yang mereka coba tidak hanya datang, oh 25 Desember, kebetulan sudah lama nggak gereja, saya biar mengerti lagi isu selamat. Woi, hari ini kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Baru engkau bisa menghargai Natal yang sebenarnya. Tundukkan kepala. Kalau kamu taat, tundukkan kepala. Tutup mata saudara. Kalau kamu taat, kamu sedang memberi penghargaan terhadap kedaulatan Tuhan. Tapi kalau kamu gak taat, kamu sedang menghina Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara. Masa Tuhan sudah tebus dengan darah yang mahal kita mengabaikan dia? Apa sih yang Tuhan mau ketika Tuhan selamatkan kita? Dia mau kita tunduk sebagai pribadi di bawah kekuasaannya sebagai Raja. Waktu Tuhan selamatkan kita, dia mau apa? Kita taat dengar-dengaran kepada setiap perintah. Karena Tuhan yang Raja, Tuhan yang otoriter ini, ketika Tuhan balikkan telapak tangannya untuk mengubah hidup saudara, Anda gak boleh punya alasan. Tuhan, kenapa saya jatuh miskin? Jangan tanya. Dia monarki absolut. Jangan tanya. Jalani hidup saudara. Kenapa Tuhan? Jangan tanya. Karena dia punya sistem pemerintahan seperti itu. Dia gak butuh usul saudara. Karena dia punya caranya tersendiri. Tapi dia bukan Allah yang semena-mena. Dia Allah yang bekerja menurut hukum-hukum yang dia tetapkan sebagai hukum yang harus kita jalani. Saudara bersyukur ada banyak hal yang dia tahan untuk dia berikan kepada kita. Dia tahan untuk menghukum kita. Dia biarkan kita, dia sabar nunggu kita balik saudara. Harusnya kita adalah orang-orang yang sudah patut terima hukuman. Tapi dia sabar. Hari ini jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pandang remeh kesabaran Tuhan. Karena kesabaran Tuhan ada batasnya. Mari kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya
hanya ditentukan oleh Raja di atas segala raja. Raja yang kepadanya diberi kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Bertekuk lutut demi nama itu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tuhan tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat Tuhan, oh, dan dipulih. Bagi Tuhan, ada yang mau dibantu doa secara khusus sebelum tamatkan ibadah ini? Saudara boleh datang kepada Tuhan di Natal ini. Datanglah dengan iman, saudara. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, bahwa Tuhan sanggup mendengar setiap keluhanmu dan mengampuni setiap kesalahanmu. Bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi taruh berkat di tangan hamba-Mu Tuhan. Memberkati mereka yang datang dengan iman Tuhan. Dan inilah berkat atas-Mu, kemurahan kebaikan yang gak pernah jauh dari hidupmu. Terimalah berkat ini menjadi bagian di hari Natal ini. Jadilah ibu yang hebat buat anak cucu. Berjalan dalam janji-janji Tuhan yang Tuhan tetapkan bagimu. Jalan terbaik yang memberikan kau sukacita melewatinya. Dalam nama Yesus Tuhan memberkatimu. Haleluya. Bagi Tuhan, anugerah Tuhan ada padamu. Diberkatilah keluarga rumah tanggamu untuk berjalan menempuh waktu di tahun yang baru. Ada kekuatan Tuhan yang menyertaimu, sehingga kau berdiri sebagai orang yang memenuhi syarat kerajaan Allah untuk menghormati Rajamu yang telah menyelamatkanmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu sekarang selamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkatimu dengan limpah, keluarga rumah tangga diberkati. Damai sejahtera Tuhan ada padamu di Natal ini. Kasih karunia gak pernah habis-habis bagi hidupmu, di sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Adalah anugerah yang besar menjadi bagian hidupmu. Tuhan telah mati bagimu. Tuhan lupa masa lalumu. Tuhan mau engkau mulai baru hari ini. Di hari Natal ini engkau dan anak-anakmu diberkati dalam kelimpahan dan sukacita yang tidak pernah berhenti. Kuat dalam panggilan Tuhan atasmu. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Tuhan berkati anak sekolah minggu ini Tuhan. Berkati gadis kecil ini Tuhan. Dia biar bertumbuh jadi orang hebat. Orang yang dipakai Tuhan dan dirancang menjadi alat yang tangguh di tangan Tuhan. Pakai anakmu ini Tuhan. Jadi berkat buat mama papanya. Jadi berkat dimanapun dia ada. Dia tidak hanya mendewasa secara fitrah, mendewasa dalam iman dan percayanya. Janji Allah ini ada padamu dalam nama Yesus. Jadilah hebat ibu yang luar biasa. Engkau akan menjadi patokan di keluargamu. Untuk rumah tanggamu diselamatkan. Dan kemurahan kebaikan itu berjalan bagimu. Tidak pernah ada satu yang gagal ketika rancangkan kebaikan atasmu. Dan terima janji ini. Damai Natal ada padamu di sekarang selama dalam nama Yesus. Berkati anak kalau menjadi Tuhan. Kasih karunia-Mu ada dalam dia. Yang berjalan kelimpahan. Hari esok itu ada. Bersamanya Tuhan dia melihat. Kebaikannya juga menjadi berkat bagi keluarga orang tua. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Oh mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat, ku dipulihkannya dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat dan dipulihkannya. Beri pujian buat Rajamu. Raja yang turun menjadi hina
demi kita yang hina, supaya memiliki nilai kerajaan yang Tuhan bawa sampai masuk kerajaan sorga. Dan setiap hati yang mendengar kebenaran Tuhan ini, di dalam nama Yesus Tuhan, ubahkan mereka orang baru. Hari ini mereka belajar untuk baru lagi, hidup baru dalam Tuhan, mengalami Tuhan secara spesial, secara pribadi Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menolak kasih karunia ketika Tuhan mempercayakan itu di setiap hati umat-umat Tuhan yang hadir pada hari ini. Siapapun kami Tuhan, jamah kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Raja yang sudah turun dari sorga. Kami tidak bisa naik, maka Engkau turun supaya satu waktu di tempat yang tetap, di waktu yang ditentukan, kami naik seperti Engkau naik ke sorga, menikmati kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, di Natal ini hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Natal boleh menjadi bagian kita semua Tuhan. Dia merambah di setiap hidup kami Tuhan. Dia mempengaruhi kami di setiap elemen hidup, di setiap aktivitas hidup Tuhan. Ketika kami bekerja ada damai sejahtera yang Tuhan karuniakan. Kami belajar, kami kuliah dan kami berbuat sesuatu Tuhan. Biar damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menuntun kami Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Sehingga 2026 bukan menjadi satu tahun yang penuh ketakutan, tahun yang penuh ancaman, tapi 2026 menjadi tahun kelimpahan berkat jasmani, rohani yang kami dapat dari Tuhan. Karena kami mau belajar tunduk, memenuhi nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kami. Segala puji hanya bagi nama-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur, doa kami kepada Tuhan sudah memberkati kami. Yang tidak hadir hari ini, mereka mungkin Tuhan sedang mengadakan perjalanan, liburan Natal, dimanapun mereka ada Tuhan, hamba berdoa lawat dengan cinta kasih Tuhan. Tuntun kembali mereka Tuhan menyelesaikan segala aktivitas dan ada setia di dalam Tuhan kembali dan beribadah, memenuhi nilai kerajaan Tuhan hidup mereka Bapa. Tapi kalau ada yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang bimbang Kau tetapkan. Kami sama-sama Tuhan mengangkat hati kami mendoakan Ibu Gembala kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang berkuasa dan pulihkan dia dengan sempurna. Kami tahu Tuhan sudah angkat penyakitnya, tapi proses penyembuhan ini sementara dilakukan. Dan ada kekuatan yang Tuhan beri untuk melewati segala proses ini Tuhan. Dan kami kembalikan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ambil bagian hari ini melayani diberkati dengan kelimpahan. Apapun yang kami kerjakan hari ini sebagai bagian mengerjakan buat suatu pujian, suatu ibadah, biar itu berkenan kepada Tuhan. Semua kami Tuhan, tepuk tangan kami Tuhan perhatikan, pujian kami, penyembahan kami, ucapan bibir kami memuliakan Allah. Tuhan tidak tempat maha tinggi, menjadi suatu kesenangan bagi Tuhan. Amen. Kami sudah berdoa bersyukur, akhiri ibadah Natal kami, dan kami pulang dengan sukacita Natal. Apapun aktivitas kami setelah ibadah ini, Tuhan sertai dan lindungi kami. Kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan umat-umatku pulang dan bawalah berkat, kasih sayang, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kuat kuasa, urapan, persekutuan di dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita hari ini, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur Bapa, kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu Yesus tinggi, ditinggikan nama-Mu Yesus agung, diagungkan nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Beri pujian bagi Tuhan.
memberkati kita. Silakan duduk. Selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru. Jangan pulang dulu. Nanti ada apresiasi pujian penyembahan, saudara. Pujian. Nanti siapa yang mau sampaikan pengumuman terakhir? Silakan. Kita ada persembahan pujian dulu. Saya undang yang akan melakukan performance. Oh, Tante Nita silakan maju. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, sukacita Natal ada pada kita siang hari ini ya. Saya preambule dulu ya, pembukaan dulu. Sesuai dengan konteks, saya berasal dari Sumatera Utara, Batak dan Batak Toba. Karena Batak itu ada 5 jenisnya lagi gitu. Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Mandailing. Ya, nah saya Batak Toba. Ini Batak Toba ini, Samosir, Pulau Samosir ya. Nah, selain saya lihat ada beberapa ornamen-ornamen Batak ini sebenarnya ada artinya. Ya, kayak siapa ini namanya? Apa? Rere pakai ornamen Batak walaupun gak Batak ya. Tapi itu salah ya. Itu bukan buat laki-laki. Dan pakai selendangnya tidak di kiri, di kanan. Itu. Jadi ada ini itu enggak seperti Pak Siani Parto. Itu yang buat laki-laki. Namanya hande-hande. Hande-hande. Hah? Benar ya? Nah, tuh. Nah ini bukan untuk laki-laki sebenarnya dan tidak untuk disandang. Jenis seperti ini bukan disandang. Gitu ya. Jadi makanya saya membetulkan. Kalau ada yang salah saya lihat saya betulkan gitu kan. Karena ada memang gak sembarangan ada artinya gitu. Nah yang di kepala saya ini namanya sortali. Ini sortali, ini dipakai oleh putri-putri Batak yang keturunan raja. Sebenarnya ini harusnya emas semua. Emas ini ya, aslinya ini emas harusnya. Tapi enggak semuanya bisa beli emas, ditaruhlah emas-emasan. Jadi tapi kalau dia putri raja atau orang kaya yang menikah, kalian bisa lihat di pesta-pesta, ininya itu pasti emas. Emas biasanya itu emas London kalau di Medan. Itu ya emas London ya. Ya gitu ya. Itulah pembukaannya kenapa saya memperkenalkan budaya saya. I'm proud to be Batak ya. Di sini banyak orang Batak. Orang Batak cantik-cantik, ganteng-ganteng saudara. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saya akan membawakan satu pujian sebenarnya. Saya ingin cerita sedikit tentang kenapa saya mau mempersembahkan pujian. Waktu itu Tante Jelly ngomong di mimbar begini, ya kita Nusantara nanti siapa yang mau pujian langsung ting, woi jangan ditantang kalau saya udah ini ya. Bukan, kalau soal udah etnis ya saya kesukuan sebenarnya. Ya jangan ditantang kalau orang Batak nyanyi gitu kan. Orang Batak nyanyi, 2 orang kumpul orang Batak pasti nyanyi. Pecah suara lagi ya kan, pecah suara. Nah, jadi Tante Jelly, nggak boleh nih, harus nih gitu. Awalnya saya sebenarnya pengen mengumpulkan teman-teman Batak saya yang di sini, saya minta maaf. Ya, tapi karena memang waktunya kurang panjang waktu itu ya, Tante Jelly bilang bahwa kita nanti siapa menyaksikan pujian. Saya udah bilang sama Pak itu, sama Ana, nanti kita ini ya gitu. Tapi saya bingung mau ini musiknya pakai apa. Karena kalau Batak itu harus ada seruling dan gondang. Itu ya, harus ada itu. Kalau nggak ada itu, nggak ada ininya gitu. Gitu. Nah akhirnya saya gimana caranya ya gitu. Akhirnya pikir, saya minta tolong sama
keponakan saya Sion untuk bikin aransemennya. Tapi dia sangat sibuk, baru tadi malam dikasih. Bagaimana ini? Saya bilang sama suami anak-anak, nanti temani mama nyanyi ya biar jangan mama sendiri. Gak ada yang mau. Memang gak ada yang mau. Tapi gak apa-apa lah, satu orang nyanyi seisi rumah katanya bersuka cita, ya enggak. Gak ada yang mau. Nah kalau anak saya minta dampingi saya juga, dia belum latihan. Kami harus latihan gitu kan, gak enak gitu. Anak nanti bengong-bengong. Jadi di sini saya mewakili. Ya, kami semua orang Batak, saya mewakili, saya ingin mempersembahkan satu pujian yang lama, ya, pujian dari Batak Toba, semoga ini memberkati. Oke. Yang Batak boleh nyanyi? Boleh ini ya Manortor ya. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Suku bangsa memuji Tuhan. Amin. Amin. Oh glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Inahu ingot sude di tano, portibion nang pangisinape, margati-gati sude namasai. Tarsongon rodani padati, malungunau tuhutanau mulingi, imaingana na solo salpui, di lambung ni Tuhan de batatai, totong tusi malungun rohaki, malungunau tuhutanau mulingi, imaingana na solo salpui, lambung ni Tuhan de batatai, totong tusi malungun rohaki. Amin. Puji nama Tuhan. Namorai pe olodo pogos, napogosi pe olodo mora. Margati-gati sude namasai, tarsongon rodani padati, malungunau tuhutanau mulingi, imaingana na solo salpui, di lambung ni Tuhan de batatai, totong tusi malungun rohaki. Puji Tuhan, mari Manortor bersama. Malungunau tuhutanau mulingi, imaingana na solo salpui, di lambung ni Tuhan de batatai, totong tusi malungun rohaki, malungunau tuhutanau mulingi, imaingana na solo salpui, di lambung ni Tuhan de batatai, totong tusi malungun rohaki, di lambung ni Tuhan de batatai, totong tusi malungun rohaki. Amin, haleluya. Kurang cepat datang ya. Iya. Ulang lagi. Ulang lagi katanya. Oh. Koels. Katanya orang Batak mau menyanyi lagu-lagu yang ditahu. Marolop-olop. Rohaki. Ainang ditobus Yesusi. Hamu sude. Bege mai. Sailas rohaku. Mandoki. Haleluya. Oke. Kalau biasanya orang Batak tangannya begini, harus ada yang ngisi. Kalau begini tangannya itu memang
emang harus ada yang ngasih di sini biar jangan kosong. Itu ya. Oke, marolo polop tondiki ainang ditobus Yesusi. Hamu sude bege mai sailas rohaku mandokiti mainkan kok. Di sini kami orang Batak banyak ternyata ya. Kalau iya hampir setengah ya jemaat Om Yusuf orang Batak. Tapi memang kalau direncanakan itu kayak sesuatu yang, tapi itu kalau dadakan ya luar biasa ya. Ayo siapa lagi yang merasa Batak? Ayo yang Batak harus maju. Yang Batak semua yang proud to be Batak, please come and sing with us. Yang punya marga, yang punya boru. Boru Batak ya? Oh, boru Batak. Ayo. Yang proud to be Batak, come on. Mau nyambung dia, mau nyumbang dia nanti. Dia gilirannya nyumbang dia, tenang aja. Gudang kata Batak. Marolop-olop tondiki. Sini. Oh, boru Batak semua ini ternyata ya. Boru Batak semua. Jangan mau kalah suku yang lainnya. Biasanya adrenalinnya harus terpancing nih. Batak nih ya gitu ya. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah dong. Hah? Yang tadi? Yang tadi aja? Jangan ya, marolop-olop lah ya. Oke. Oh ya. Oke. Tahu kok orang marolop-olop. Ya kasih. Marolop tondiki. Cek. Yang merasa Batak, maju. Pecah suara, yang pegang mic pecah suara. Pica suara. Pica. Iya, pica ya. Boru Torus juga ada katanya. Boru Torus siap-siap ke depan. Boru Torus siap-siap ke depan. Jangan tangan kosong ya. Boru Torus tanpa rem. Boru Torus itu nggak ada remnya ya. Jadi harap dimaklumi. Rafael. Haleluya. Amin. Horas. Barolop olop tondiki anang ditobus Yesusi hamu sude bege mai sailas roha kumandoki sonang ni iki dunjupang Yesus Tuhan tondi nama ngajari pantai marlas di roha sonang ni iki nunjupang Yesus Tuhan amin Yesus rohaki anas itu
tunjuk pang Yesus Tuhan ki. Haleluya. Ngajaria pang marmas di rohang sonang di tiki tunjuk pang Yesus Tuhan ki. Amin. Suku bangsa memuji Tuhan. Mainkan sawerannya. Glory bagi Tuhan. Amin. Maju. Maju. Iya. Haleluya. Marurupulup. Walaupun hak muluki saleleng leleng na ram doho tau au ende hotma ende kuna lau baduna sonang ni tiki tunjuk pang Yesus Tuhan ki dondi nama ngajaria pambai marlas ni roha wajia sonang di tiki tunjuk pang Yesus Tuhan ki. Manem sawer. Setahang ma so amin. Nung mate ho tu surga